Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHM, dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum dan dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Wahyu Lestari MPD, dan Kaprodi Tadris Matematika Ibu Eka Rahayu MPD, dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya di sini memperkenalkan nama saya Nur Anwar dari Fakultas Tadris Umum Tadris Matematika. Nah, saya di sini akan menjelaskan bab 9, yaitu pilihan kata atau diksi. Pilihan kata atau diksi pada dasarnya merupakan hasil dari upaya memilih kata tertentu untuk dipakai dalam suatu tuturan bahasa. Pemilihan kata dilakukan apabila tersedia sejumlah kata yang artinya hampir sama atau bermiripan dari senarai kata ataupun pilihan satu kata yang paling tepat untuk mengungkapkan suatu pengertian. Nah, jadi pilihan kata atau diksi itu ada beberapa kata. Nah, di situ itu memiliki arti yang sama tetapi pemakaiannya dalam suatu kalimat itu berbeda. Nah, beberapa kata itu akan dipilih mana yang paling cocok untuk kalimat ini begitu. Nah, itu yang dimaksud dengan diksi. Di dalam diksi ini ada ada 4 pembahasan, yaitu yang pertama kamus, yang kedua tesaurus, yang ketiga syarat ketetapan pemilihan kata, dan yang terakhir yaitu gaya bahasa dan idiom. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kamus. Untuk memahami arti kata beda, misalnya Anda dapat membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI terbitan Balai Pusaka 1993 halaman 104 sampai 105. Di dalam kamus itu tertulis berbagai berikut. Beda, suatu menjadikan berlainan atau tidak sama antara benda yang satu dengan benda yang lain. Ketidaksamaan, kelakuan anak itu tidak ada bedanya dengan kelakuan ayahnya. Selisih, pautan barang impor dan barang buatan dalam negeri bedanya tidak beberapa. Nah, informasi apa yang Anda peroleh dari entry beda dalam KBBI? Paling ada 5 hal. Pertama, kita mendapatkan informasi tentang jenis atau kelas dari dasar beda dan kata tuturannya dominan atau verba. Nah, yang pertama itu kan ada kamus. Jadi misalkan kita itu mencari suatu kata, misalkan kayak kata beda ini di dalam kamus KBB itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu akan dijelaskan itu apa aja yang menyangkut tentang beda, kayak termasuk dalam nomina atau termasuk dalam verba gitu. Yang kedua yaitu tesaurus. Tesaurus merupakan khazanah kata yang disusun menurut sebuah sistem tertentu, terdiri dari gagasan-gagasan yang mempunyai pertalian timbal balik sehingga setiap pemakaian dapat memilih istilah atau kata yang ada di dalamnya. Nah, kalau tesaurus ini terdiri dari gagasan-gagasan yang mempunyai pertalian timbal balik sehingga pemakainya dapat memilih istilah atau kata yang ada di dalamnya. Nah, kata tesaurus ini mempunyai pertalian timbal balik antara kata yang satu dengan kata yang lain. Seperti itu. Yang ketiga yaitu syarat ketetapan pemilihan kata. Di atas sudah ditentukan bahwa kemahiran memilih kata terkait erat dengan penguasaan kosakata. Seseorang yang menguasai kosakata selain mengetahui makna kata, ia juga harus memahami perubahan makna seperti yang telah diuraikan dalam bab 4 buku ini. Di samping itu, agar dapat menjadi pemilihan kata yang akurat, seorang harus menguasai sejumlah persyaratan lagi. Syarat tersebut menurut Keraf 1994-88 ada 6. Nah, syarat ketetapan pemilihan kata itu kita harus menguasai berbagai kosakata dan arti dari kosakata itu. Mana kata yang cocok untuk kalimat yang ini dan mana kata yang tidak cocok. Kita harus pandai dalam memilihnya. Nah, yang terakhir yaitu gaya bahasa dan idiom. Gaya bahasa atau lagam bahasa dan sering juga disebut majas adalah cara mengungkapkan maksudnya. Banyak cara yang dapat dipakai untuk menyampaikan sesuatu. Nah, gaya bahasa ini
cara kita atau penurunan kita untuk mengungkapkan maksud apa yang kita maksud, untuk mengungkapkan apa yang kita ingin ungkapkan gitu. Nah, kayak bahasa ini banyak macamnya, contohnya kayak metafora, personifikasi, dan lain-lain gitu dah. Itu merupakan suatu gaya bahasa. Dan idiom, apa itu idiom? Idiom adalah ungkapan bahasa yang artinya tidak secara langsung dapat dijabarkan dari unsur-unsurnya. Bahasa yang teradatkan. Nah, mungkin kalau idiom ini bahasa yang agak jarang digunakan gitu. Atau kata-kata memiliki yang makna yang dalam, atau idiom ini kata yang memiliki bentuk atau ciri-ciri khusus gitu. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.